Melanjutkan cerita film Misteri Gunung Merapi. Ini adalah lanjutan cerita dari episode 36, di mana dalam episode 36 sedang menceritakan Sembara. Pada saat itu Sembara sedang mencari Basir dan Parida. Yang mana, pada saat itu Basir dan Parida sedang ditawan di istana Nyai Blorong. Tepatnya di hutan lembah hantu, yang letaknya di dekat pantai selatan Pulau Jawa. Pada saat itu Sembara diantar oleh Panglima Kumbang. Namun sampai di sana banyak orang yang sedang mencari pesugihan, bahkan menumbalkan anak kandungnya sendiri, yang diubah wujud menjadi ayam cemani, oleh juru kunci istana siluman Nyai Blorong, untuk disembeli oleh si pelaku. Bila sobatku ingin tahu cerita lengkapnya, silahkan tonton kembali episode sebelumnya, tapi dengan durasi full, biar tidak gagal paham. Dan inilah cerita selanjutnya. Sembara pun langsung menelusuri istana Nyai Blorong. Lalu bagaimana pencarian Basir dan Parida? Ketemu atau tidak? Mari kita simak. Ya, meskipun istana dijaga ratusan prajurit, namun Sembara berhasil masuk ke dalam istana. Setelah menelusuri lorong-lorong istana, hingga pada akhirnya, Sembara pun menemukan ruangan rahasia Nyai Blorong, yang kebetulan pada saat itu Nyai Blorong sedang menagih janji kepada pelaku pesugihan, yang konon katanya, mereka sudah waktunya jatuh tempo untuk setor nyawa, tapi mereka belum memberikan tumbal. Lalu Nyai Blorong pun memanggil arwah pelaku, untuk ditagih janjinya. Kau membangkang padaku. Tahun ini kau tidak memberikan tumbal. Ampun Nyai, sudah 4 orang saya persembahkan kepada Nyai. 2 orang pembantu, dan 2 orang yang pinjam uang kepada saya. Sekarang, tidak ada lagi yang mau jadi pembantu di rumah saya, juga tidak ada lagi yang pinjam uang kepada saya. Orang-orang takut mengalami nasib yang sama. Mati mendadak. Aku tidak mau tahu kau dapat orang dari mana. Pokoknya harus. Kalau kau tidak sanggup, aku akan ambil anakmu. Ampun Nyai, ampun Nyai. Jangan ambil anak saya. Laknat! Jadikan dia ganjalan kaki tempat tidurku. Daulat Nyai. Nah, begitulah kira-kira gambaran manusia yang serakah dan haus akan kekayaan dunia, awal atau akhir akan menanggung akibatnya. Dalam peribahasa, menanam cabai akan panen cabai juga. Mari kita lanjutkan ke ceritanya. Apa yang kau tinggalkan di rumahnya sewaktu kau ambil dia? Kedebok pisang, Nyai. Bagus. Berarti semua orang mengira dia sudah mati. Di mana Farida dan Basir? Di sisi lain, kini Basir pun sedang berada di kamar yang indah dan berkelambu sutra dihias berlian. Namun Basir dalam keadaan tidak sadar di mana ia berada, karena sudah lain pikiran, bahkan sudah lupa di alam nyata, karena telapak tangannya sudah di Raja Naga Pertala, sehingga Basir akan menuruti apa yang dikatakan Nyai Blorong. Sudah makan sayangku? Kenapa kamu tidak mau makan, kasihku? Nanti kamu sakit. Kaulah suamiku. Peluklah aku. Suamiku. Kekasihku. Peluklah aku. Ya, ternyata memang Basir sudah tidak ingat lagi di alam nyata. Pada saat itu Nyai Blorong pun ingin segera bercocok tanam dengan Basir di kamar yang indah itu. Setelah berpelukan, kelambunya pun ditutup dengan ilmu remote control otomatis. Ilmu Nyai Blorong yang sangat aneh, namun sangat disayangkan. Di saat kelambunya sudah tertutup, tiba-tiba Sembara berada di dalam kamar itu, hingga akhirnya gagal bercocok tanam dengan Basir. Basir. Lepaskan dia. Kurang ajar. Lancang sekali kau memasuki kamarku. Untuk melepaskan temanku dari cengkramanmu. Kau apakan temanku sampai jadi tolol begitu? Nyai Blorong pun pada saat itu merasa ketiban bulan. Mereka pun berpikir ada santapan makanan yang lezat.
telah menghampirinya tanpa dicari. Namun Nyai Blorong belum tahu siapa Sembara itu. Kaulah yang lebih pantas menjadi suamiku, sayangku. Pantaskah aku beristrikan seekor ular? Kau akan jatuh cinta kepadaku, sayangku. Kau akan jatuh cinta kepadaku. Setelah melihat ketampanan Sembara, Nyai Blorong pun membaca mantra pengasihan yang sangat manjur. Lafadznya begini, cek gilik cek gepeng angkrok-angkrok, teka welas teka asih, tidak punya beras tidak ada yang ngasih, asin deleng mata insun. Tidak ada kekuatan yang menyamai kekuatan Allah, Sang Maha Pencipta alam semesta beserta isinya. Setelah Nyai Blorong buta sementara, tiba-tiba Basir sudah lenyap dibawa oleh Sembara. Sembara pun berhasil membawa Basir. Namun lagi-lagi, di pintu keluar sudah dihadang oleh puluhan prajurit penjaga istana. Pada akhirnya terjadi pertarungan sengit antara Sembara dengan penjaga istana tersebut. Ya, Sembara pun mampu merobohkan semua para prajurit itu. Basir pun lalu dibawa keluar dari wilayah istana, dan ingin memeriksa Basir yang tiba-tiba jadi beko dan lupa segalanya. Basir pun diperiksa tangan kirinya. Namun ternyata di sana sudah dirajah naga pertala oleh Nyai Blorong. Namun lagi dan lagi, pada saat itu diikuti Nyai Blorong dan Ki Badirun, ayah Nyai Blorong. Raja Naga Pertala. Pantas Basir menuruti apa saja kemauan Nyai Blorong. Sayangku, lawan orang yang memisahkan kita. Lawan. Kini Basir pun setelah diraja oleh Nyai Blorong. Ia pun menuruti apa yang dikatakan Nyai Blorong. Sehingga dengan sahabat sendiri pun lupa segalanya. Pada akhirnya terjadi duel antara Basir dan Sembara. Basir, sadar, aku temanmu sih. Aku Sembara. Ya, memang anak muda itu tampan. Tapi dia keras kepala. Biar ayah yang meringkusnya. Kita lawan berdua, ayah. Ayo. Temanmu.
Basir! Ya, lagi dan lagi. Basir gagal diselamatkan oleh Sembara. Basir pun telah digondol Ki Badirun ayahnya Nyai Blorong, dan dibawa kembali ke istana mereka. Namun Sembara tidak akan mundur sedikit pun. Sembara pun dengan secepat kilat sudah sampai ke istana Nyai Blorong. Tapi sangat disayangkan, bahwa istana Ki Badirun berjauhan dengan istana Nyai Blorong. Bahkan perjalanannya pun melewati rintangan yang sangat berat, yaitu harus melewati hunian Ajak Turangga dan Kalabuta. Bagi yang melewati daerah tersebut tidak akan selamat, dan akan dimakan Ajak Turangga dan Kalabuta. Ampun, Dia, atau kubunuh kau. ampun. Di mana tempat Badirun? Bapaknya Nyai Blorong. Bukan di sini. Di mana? Istana lembah hantu, Tuan. Antarkan aku ke sana. Saya tidak berani. Saya bisa dibunuh oleh Baginda Badirul. Antarkan. Ayo jalan. Iya, ada. Ya, dengan kelicikan anak buah Nyai Blorong, yang dipaksa oleh Sembara untuk mengantarkan ke istana Badirun, ia pun menjatuhkan pesan dengan sekepeng koin, yang bertuliskan, hamba dibawa ke lembah hantu. Istana Baginda Badirul jauh sekali. Melewati daerah Ajak Turangga dan Kalabuta yang terkenal sangat berbahaya, Tuan. Aku tidak peduli. Tugasmu hanya mengantarkan aku ke sana. Ayo cepat jalan. Hamba ditawan bangsa manusia, dibawa ke istana lembah hantu, Koros. Sembara sayangku, kasihan. Kau hanya akan menjadi mangsa Ajak Turangga dan Kalabuta. Kiranya sampai di sini dulu alur cerita film Misteri Gunung Merapi untuk episode kali ini. Mari kita nantikan di episode yang akan datang. Terima kasih.